dalam sebuah dalam sebuah apa namanya dalam sebuah karya ilmiah itu sebenarnya sampai hari ini itu belum ada format penyajiannya yang baku ya. Jadi di antara misalnya kita mengambil contoh skripsi di antara perguruan tinggi itu bisa beda-beda formatnya. Kemudian di antara jurnal, misalnya jurnal 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 Tibandaru yang kita punya dengan jurnal Hasanah Hisanah itu misalnya yang dipunyai oleh perguruan tinggi lain itu beda format penyajian. Jadi tidak ada yang baku sampai hari ini. Namun meski berbeda pemaparannya harus sama yaitu memuat logis dan empirisnya. Logis artinya masuk di akal. Oh, tulisan itu memang masuk di akal, tidak dibuat-buat, tidak direkayasa gitu ya. Sedangkan empiris artinya dibahas secara mendalam berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan. Jadi kalau tidak tulisan itu tidak logis, tidak masuk di akal, kemudian tidak dibahas secara mendalam mengikuti kaidah keilmuan, nah itu tentu bukan karya ilmiah yang baik. Kemudian penulisan karya ilmiah ini harus berdasarkan kegiatan ilmiah, yaitu ada latar belakang, ada perumusan masalah, ada tujuan dan manfaat penelitian, ada kerangka teori, ada kerangka berpikir, ada hipotesa, tapi ini tentatif ya, ada yang memakai, ada yang tidak, dan itu tidak diharuskan. Kemudian ada metode penelitian, ada analisis atau analisa, kemudian yang terakhir ada hasil kesimpulan dan disarankan ada rekomendasi atau saran. Nah, ini penulisan ilmiah yang lengkap atau yang baik, yang benar. Berikutnya ini saya ambilkan contoh ya, contoh sistematika ya. Jadi kalau kalau nanti ini contoh penulisan karya ilmiah untuk yang biasanya ada deskripsi, ada di tulisan karya tulisan ini mahasiswa, disertasi, tesis seperti itu ya. Nah, nanti ketika Bapak Ibu membuat itu akan disesuaikan dengan template yang akan dibuat oleh Pak Dian gitu ya. Jadi nanti mungkin mungkin tidak perlu ada abstraksi, mungkin tidak perlu ada apa-apa gitu. Tapi ini contoh sistematika penulisan karya ilmiah yang lengkap. Jadi di pertama itu ada laman judul, kemudian yang kedua ada lembar persetujuan. Nah, ini kalau kalau di perguruan tinggi misalnya lembar persetujuan dari dekan, dari gitu ya. Nah, kalau nanti di kita ini kan di skip ya, tidak ada lembar persetujuan. Kemudian ada abstraksi. Nah, abstraksi ini biasanya adalah ringkasannya, jadi ringkasan dari apa yang telah kita tulis. Kemudian ada kata pengantar, ada daftar isi, ada daftar tabel, gambar, dan lampiran. Nah, yang tiga ini, daftar tabel, kemudian daftar gambar, dan daftar lampiran, ini tentatif. Bisa bisa ada, bisa juga tidak harus ya. Berikutnya, hmm, nah ini kalau tadi masih di awal-awal, jadi belum 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 badan ya, masih di pembukaan, masih di pendahuluan, masih di awal, maksudnya belum belum masuk ke badan. Nah, ini sudah di badan ya. Di badannya itu ada bab 1 pendahuluan. Nah, pendahuluan itu ada empat komponen. Ada latar belakang masalah, kemudian yang kedua ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian atau tujuan mengapa kita menulis, mengapa kita membahas tentang ini, kemudian ada manfaat. Nah, manfaatnya ini bisa untuk penulis, bisa untuk mereka apa namanya yang punya kepentingan gitu ya. Jadi ini tergantung tergantung siapa nanti yang menulis itu. Ada kemudian bab kedua itu ada kerangka teori, ada landasan teori satu. Yang kedua ada hipotesis penelitian. Nah, ini juga tentatif, bisa juga tidak ada. Nah, jadi yang keluar biasanya adalah landasan teori
tapi bisa juga ditambahi dengan penelitian terdahulu ya Bapak Ibu. Jadi misalnya kita menulis tentang bibliometrika misalnya. Nah, yang dahulu ada penulisan tentang atau penelitian tentang bibliometrika bisa kita pakai sebagai acuan, bisa kita pakai sebagai referensi. Jadi yang satu landasan teori itu nanti nanti ininya saya berikan apa penjelasannya. Kemudian yang kedua yang seperti saya sebutkan tadi ada penelitian terdahulu. Kemudian yang bab ketiga ada metode penelitian. Nah, jenis penelitiannya apa? Kemudian definisi konsep dan operasionalisasi variabel. Ini kalau yang lengkap ya Bapak Ibu. Kalau tidak memakai ini juga tidak masalah. Kemudian populasi dan sampel penelitian. Ini kalau kita pakai kuantitatif. Kalau pakai kualitatif kita hanya pakai narasumber gitu ya. Kalau populasi dan sampel penelitian itu biasanya ada populasi, kemudian kita mengambil dengan teknik kuantitatif. Jadi kita menyebarkan angket atau kuesioner gitu ya Bapak Ibu. Kalau kualitatif kita berwawancara aja. Kita menggali informasi dari narasumber dengan bertemu langsung, dengan mewawancarai, dengan mengambil informasi yang dipunyai oleh narasumber. Yang keempat, ada jenis sumber dan teori pengumpulan data. Yang kelima, ada teknik analisis. Jadi teknik analisisnya tergantung juga kepada kita mau pakai kuantitatif atau kualitatif. Itu ya Bapak Ibu. Oke, berikutnya. Nah, yang keempat itu ada pembahasan penelitian. Nah, yang dibahas itu biasanya kalau 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 yang pertama itu kita memberikan gambaran lokasi. Sebenarnya yang kita teliti itu di mana? Apa yang kita teliti? Jadi kita harus menyajikan lengkap ya apa yang kita teliti, lokasi yang kita meneliti. Yang kedua, deskripsi hasil penelitian. Nah, kemudian misalnya kita sudah meneliti, ketemulah ini. Kemudian ada yang ketiga dan keempat ini Bapak Ibu tentatif. Jadi bisa tidak pakai hipotesis ya. Kemudian yang ke bab 5 itu ada penutup. Penutup itu eh, merupakan atau meliputi kesimpulan, kemudian saran. Nah, ini harus ada di suatu tulisan karya ilmiah itu harus ada kesimpulan. Kemudian ada saran atau rekomendasi. Misalnya masalahnya ini, ketika diteliti ketemu ini. Oh ini loh nanti yang harus dilakukan. Nah itu Bapak Ibu. Yang namanya rekomendasi, yang namanya saran. Jadi memang idealnya itu ada saran. Jadi ketika masalah itu ditemukan, ada saran yang dirasa bisa untuk memperbaiki atau memecahkan masalah tersebut. Kemudian di berikutnya ya ini terakhiran atau penutup itu ada daftar pustaka di mana kita mengambil kutipan-kutipan. Nah, itu harus keluar di daftar pustaka. Kemudian ada lampiran-lampiran, misalnya kita ngambil gambar, kita ngambil apa namanya foto. Nah, itu ditaruh di lampiran. Berikutnya, nah ini tata cara pengetikan ya Bapak Ibu. Nah, ini biasanya kalau di ini saya memberikan gambaran untuk yang ilmiah di perguruan tinggi ya, misalnya skripsi gitu ya. Nah, itu kalau 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 bahan dan ukuran itu pasti pakai kertas HPS yang 80 gram. Kemudian menggunakan kuarto atau letter. Nah, biasanya kita pakainya A4 atau letter. Kemudian jenis huruf atau font dan ukuran huruf itu juga harus sesuai dengan template yang akan kita sajikan nanti. Jadi misalnya harus pakai Times New Roman dengan font 12 ya, kita harus pakai itu Bapak Ibu, harus pakai jenis huruf itu, tidak bisa terus nanti pakai Arial, terus pakai apa yang lain, Comic Sans atau apa. Nah, itu tidak diperkenankan. Jadi kalau misalnya di
di kita nanti ketika membuat bunga rampai sudah ditentukan jenis hurufnya, misalnya Times New Roman, fontnya sekian, ya harus ditaati nih Bapak Ibu. Kemudian ukuran huruf atau size, nah ini 12 atau 11 gitu ya. Nah, kemudian cara pengetikan. Nah, ketika mengetik itu ada bilangan dan satuan. Jadi bedakan di Bapak Ibu ini biasanya di tabel ya. Kalau di tabel itu biasanya Bapak Ibu menyebutkan tabel misalnya. Tabel koleksi di perpustakaan Bapak Ibu misalnya ya. Nah, itu kan ada misalnya 2000 sekian. Nah, itu harus harus runtut ke bawah, jangan pakai senter. Kalau saya pakai senter itu kan jadinya antara bilangan dan satuan itu tidak kelihatan. Jadi kalau 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 bikin tabel yang ada angka itu berarti harus rata kanan. Jadi kalau ribuan di tempatnya di ribuan, kemudian seratusan tempatnya di seratusan, puluhan tempatnya di puluhan, satuan di satuan. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian spasi garis. Nah, ini juga yang harus dipahami. Berapa nanti spasinya? Kalau misalnya kita menetapkan dua, ya pakai dua. Kalau 1,5, ya pakai 1,5. Demikian juga dengan batas tepi. Biasanya kalau di kita 4, kiri 4, atas 3, samping kanan 3, bawah 3. Nah, itu juga harus dipahami, harus di itu. Mas Hauki ada yang enter itu di waiting room itu ada 3 orang, mohon di admit. Kemudian alinea baru. Nah, alinea baru ketika dari satu alinea yang lama berpindah ke alinea baru itu harus ada aturannya. Jadi satu alinea itu harus harus punya anak kalimat, harus punya pokok kalimat. Itu yang harus benar dalam satu alinea. Jadi kalau misalnya dia tidak ada pokok kalimat, itu tidak bisa jadi satu alinea. Di alinea itu harus punya punya aturan sehingga bisa membuat satu alinea. Kemudian pengisian ruangan. Nah, ini pengisian ruangan itu biasanya eh, kalau misalnya kita sudah menentukan baris tepi ya Bapak Ibu, misalnya di atas 3, di bawah 3. Nah, itu biasanya di bawah itu suka kosong Bapak Ibu. Nah, itu tidak boleh ya. Itu harus terisi lengkap, harus terisi penuh. Harus terisi penuh sehingga sehingga tidak lowong, tidak kosong ya. Jadi misalnya di atas itu cuma terisi sampai setengah. Nah, setengahnya bawah itu kosong. Kemudian halaman berikutnya baru baru atas. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, itu harus full. Jadi dari atas sampai bawah, sampai tepi atas sampai tepi bawah itu harus full, tidak ada yang kosong. Oke, berikutnya judul, subjudul, dan anak judul. Judul karya ilmiah ini ditulis dengan huruf besar atau kapital. Jadi semua ya, semua huruf, semua judul misalnya mengembangkan program pengembangan inovasi usahawan dengan peluncuran itu misalnya. Nah, itu dari program sampai buku itu harus kapital semua. Jadi harus huruf besar semua. Kemudian subjudul menggunakan huruf yang sama dengan judul ya, namun ukurannya lebih kecil. Nah, nanti hal ini nanti ditetapkan oleh ketua PKM ya. Jadi nanti seperti apa template-nya itu akan dibagikan kepada Bapak Ibu. Belum tentu sama dengan apa yang saya berikan. Jadi nanti akan disesuaikan dengan template yang diatur oleh Bapak Ketua PKM. Kemudian anak judul pada umumnya berada di bagian dalam atau isi naskah. Jadi anak judul itu misalnya bab 1, pendahuluan gitu ya Bapak Ibu. Penulisannya dimulai dari garis batas tepi sisi kiri dan diberi garis bawah. Namun ini juga juga mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Seringkali tidak memakai garis bawah. Kemudian, nah ini Bapak Ibu yang suka kadang-kadang ada yang miss atau ada yang salah ya.
perincian ke bawah. Jadi kalau kita mengikuti urutan, itu misalnya di atas itu satu Romawi besar, itu dilanjutkan dengan A besar. Setelah satu kemudian satu A. Kemudian setelah A Latin itu baru satu dalam kurung. Terakhir setelah satu dalam kurung itu baru A dalam kurung. Jadi gitu ya Bapak Ibu, tidak boleh lompat dari misalnya satu terus di tengahnya satu Romawi kemudian ada satu anak subnya itu jadi satu. Nah itu salah, itu harus A dulu baru satu. Demikian pula misalnya ada satu terus apa namanya bagiannya itu kok A dalam kurung, nah itu juga salah. Jadi kalau kalau satu ya dalam di bawahnya ada A kecil gitu ya. Kemudian ada sisipan atau insert. Nah, ini bisa berupa gambar, grafik, tabel. Itu ditempatkan pada bagian tengah halaman secara simetris, yaitu sisi kiri maupun sisi kanan itu jaraknya sama. Jadi center ya di tengah. Tidak boleh lebih ke kanan atau tidak boleh lebih ke kiri. Jadi dia center di tengah. Tuh. Kemudian penomoran. Nah, penomoran ini pada nomor halaman ya, misalnya pada awal halaman dari halaman judul sampai ke daftar pustaka, bukan di tengah ya, tapi ada bab 1, bab 2 dan bab 3 itu tidak pakai Romawi kecil. Nah, ini yang dimaksud yang misalnya halaman judul sampai yang saya utarakan di depan itu ya halaman judul, kemudian abstraksi, kata pengantar, lah itu ada penomorannya itu Romawi kecil. Jadi misalnya contohnya satu Romawi kecil, dua Romawi kecil, tiga Romawi kecil. Kemudian bagian dalam atau halaman isi penomorannya menggunakan huruf Latin biasa. Jadi bab 1, bab 2, bab 3 itu 1, 2, 3. Tapi di bawah bab 1 itu biasanya ada subbab. Nah, itu tetap pakai penomorannya tetap pakai mengurutkan dengan yang di atasnya. Halaman ya maksudnya Bapak Ibu, ini halaman. Kemudian tabel dan gambar penomorannya itu ditulis di atas tabel. Judulnya itu ditulis di atas tabel. Kemudian di tengah center juga. Kemudian kolom tabel diberi nama dan dijaga simetrisnya. Jadi kalau kalau dia misalnya judulnya eh, daftar koleksi misalnya, nah itu harus ditaruh di tengah. Kemudian judul kolom tabel juga harus di tengah. Kalau sumber, nah biasanya tabel, gambar itu harus ada sumbernya ya Bapak Ibu. Jangan lupa mencantumkan sumber. Sumber itu bisa dari nama sumber, misalnya seperti ketika mengambil dokumentasi perpustakaan Universitas Wijaya Surabaya misalnya. Nah itu ditulis lengkap. eh, Sumbernya perpustakaan, dokumentasi perpustakaan WKS gitu. Dan diberi tempat di tabel berjarak sekitar 2 spasi. Namun ini nanti Bapak Ibu masih tergantung kepada template yang diberikan oleh kajian. Ya eh, terakhir itu ada kutipan. Nah ini kutipan yang agak-agak tricky ya Bapak Ibu. Karena kalau misalnya kita mengutip secara langsung itu biasanya walaupun kita pakai pakai tanda petik gitu ya, namun suka-suka terkena plagiasi. Nah, kalau saran saya itu diparafrase Bapak Ibu. Jadi eh, dirubah kalimatnya, diparafrase itu artinya dirubah kalimatnya dari kutipan itu, dirubah misalnya kutipannya berbunyi eh, apa ya eh, literasi informasi adalah sesuatu
yang harus dilakukan oleh pegiat informasi, misalnya gitu. Nah, itu diparafrase Bapak Ibu. Jadi, nah, berkali namanya atau artinya. Nah, itu biasanya harus dilakukan dengan kita memahami dulu. Kita membaca berulang kali. Berulang kali kutipan itu kita baca 1, 2, 3 kali sampai kita paham betul-betul. Nah, sudah paham betul-betul apa maknanya, apa artinya, kita tuangkan dalam bahasa kita sendiri. Namun tidak jauh, maksudnya tidak berbeda sama sekali dengan aslinya. Itu Bapak Ibu, itu yang dinamakan parafrase. Kemudian kutipan yang menggunakan bahasa asing selain bahasa Inggris ya, selain bahasa Inggris harus diterjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia. Jadi itu hukumnya sudah wajib. Misalnya kita mengutip dari bahasa Arab. Nah, apalagi ya bahasa Arab. Itu harus kita translate dulu ke dalam bahasa Indonesia. Namun kalau bahasa Inggris itu tidak. Mengapa Bapak Ibu? Karena bahasa Inggris ini sudah dianggap sebagai bahasa yang semua orang itu paham, gitu ya. Dan memang 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 di misalnya kita ya sebagai ilmuwan, sebagai di kalangan akademis itu kan minimal harus paham bahasa Inggris. Jadi tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pun tidak mengapa. Nah, kemudian kutipan yang panjangnya kurang dari 5 baris. Jadi kalau kita mengutip nih, kurang dari 5 baris misalnya, itu penulisnya dimasukkan dalam teks biasa, kemudian berspasi dua atau 1,5. Nah, itu tergantung pada template. Kemudian ditambah tanda petik pada awal dan akhir kalimat. Nah, kutipan yang panjangnya 5 garis, 5 baris atau lebih, itu diketik berspasi berspasi 1 dengan mengosongkan 4 karakter atau 4 ketukan ya. Jadi dari kiri itu 1, 2, 3, 4 baru diketik kutipannya. Dan jangan lupa setiap kutipan itu ada sumber referensi. Nah, ketika menulis referensi itu kita harus paham dengan apa yang di apa namanya, kita harus menggunakan model apa, kita harus menggunakan style apa, misalnya Arabian atau Chicago atau apalah, itu nanti juga sesuai dengan template yang diatur oleh prodi perpustakaan. Ini Bapak Ibu. Nah, ini nanti biasanya untuk apa namanya kutipan, kemudian untuk bagaimana sehingga kutipan itu bisa langsung jadi daftar pusaka dengan otomatis, itu nanti ada di sesi ketiga, sesinya Pak. Ya, itu mengatur apa namanya daftar pustaka maupun kutipan sehingga bisa terisi dengan otomatis di dalam daftar pustaka tanpa kita perlu mengatur lagi. Itu ya.